Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai' wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Sadaqallahul azim. Jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam sebuah buku yang berjudul Kaifa Nata'amal Ma'al Qur'anil Azim, bagaimana kita berinteraksi dengan Quran yang mulia, yang ditulis oleh Dr. Yusuf Qaradawi. Beliau menyatakan umat Islam berinteraksi dengan Quran, ada yang hanya sekedar membaca, ada juga yang menjadikan rujukan dalam ubudiyah mahdoh saja, ada juga bahkan yang menjadikan ayat-ayat Al-Quran itu sebagai jampe-jampe atau sebagai bacaan di kala tertentu saja, pada upacara pernikahan atau pada ketika ada orang kematian. Beliau mengatakan sangat sedikit sekali umat Islam yang menjadikan Quran sebagai bacaan mulia yang dilantunkannya setiap saat, yang kemudian dihafalkannya dan dijadikan rujukan untuk segala permasalahan yang dihadapinya, baik untuk pribadi, keluarga, masyarakat, dan bahkan dalam rangka bernegara. Padahal kata beliau, di zaman para sahabat, di zaman keemasan Islam, Rasulullah dan para sahabat mengamalkan Quran itu demikian rupa, sehingga istilah membumikan Quran barangkali pada saat itu tidak dikenal, karena Quran sudah menyatu dengan diri Rasulullah dan para sahabatnya. Sehingga manakala ada orang bertanya tentang akhlak Rasulullah kepada Aisyah radhiyallahu anha, jawabannya kita sudah hafal. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, khuluquhu al-Quran, akhlak Rasulullah itu adalah Quran. Apa yang diucapkannya bersumber dari ayat-ayat Al-Quran, apa yang dilakukannya, apa yang tidak dilakukannya, bagaimana beliau bergaul dengan istrinya, bagaimana beliau bergaul dengan sahabat-sahabatnya, bagaimana bermasyarakat dan bahkan bernegara. Kata Aisyah, khuluquhu Al-Quran, akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Bagaimana dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Para ahli hadis mengatakan tidak ada hadis, tidak sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertentangan dengan Quran. Karena apa yang dikatakan oleh beliau dan apa yang diperbuat oleh beliau adalah pada hakikinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, pada ayat yang dibacakan di awal khutbah tadi, pada surat An-Nahl ayat 89, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa nazzalna 'alaikal kitab, dan kami telah turunkan kitab Al-Quran itu kepada engkau Muhammad, tibyanan likulli syai', sebagai penjelasan untuk segala permasalahan, wahudan, dan dia sebagai petunjuk di dalam kehidupan,
wa rahmatan, dan bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, wa busyra lil muslimin, dan berita gembira bagi orang-orang mukmin, orang-orang muslim. Jamaah rahimakumullah, kalau kita tentu saja berusaha untuk agar Quran ini menjadi bagian penting di dalam kehidupan kita, maka mari kita renungkan apa yang difirmankan oleh Allah pada ayat ini. Yang pertama, Quran itu adalah sebagai tibyanan likulli syai', menjelaskan segala permasalahan dalam kehidupan ini, menjelaskan hal-hal yang gaib yang sering menjadi pertanyaan kita yang kemudian dijawab oleh Al-Quran untuk hal-hal yang memang perlu dan pantas mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk hal tentang bagaimana penciptaan alam semesta yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai ayat, tentang penciptaan manusia dan makhluk-makhluk yang lain yang sering jadi pertanyaan manusia, dari mana awal kejadian kehidupan ini. Al-Quran dengan jelas, dengan tuntas menjelaskan bahwa seluruh alam termasuk di dalamnya manusia, jin dan malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kasih sayangnya. Sehingga ketika ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang menentang aturan Allah Subhanahu wa taala, Allah jelaskan bahwa Anda lahir ke permukaan bumi ini adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Menjelaskan tentang masalah surga, menjelaskan tentang masalah neraka, menjelaskan tentang rangkaian utusan Allah Subhanahu wa taala dari mulai Nabi Adam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir. Semua tuntas dijelaskan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian yang kedua adalah wahudan. Dia adalah petunjuk kehidupan yang memimpin kehidupan manusia, mengarahkan kehidupan ini. Untuk apa kita lahir ke permukaan bumi ini, dan kemudian mau kemana kehidupan kita setelah kehidupan di alam dunia ini. Ayat Al-Quran menjelaskan, menunjukkan kita bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk agar hidup di muka bumi ini dengan merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kemudian manusia tidak mengikuti hawa nafsunya, karena ada sisi hawa nafsu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadi bagian dari godaan setan. Allah menyatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa yang harus dilakukan oleh kita dalam hubungan dengan sesama manusia? Dengan tegas dan jelas Allah menjelaskan tentang masalah muamalah, yang barangkali kalau kita baca di dalam Al-Quran ada satu ayat yang paling panjang, satu halaman, ayat 282 surat Al-Baqarah, yang kata ahli tafsir tidak ada ayat yang paling panjang sepanjang ayat muamalah. Mereka mengatakan menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatur masalah muamalah ini dengan jelas, tuntas dan panjang lebar, sehingga kemudian manusia tidak pantas bikin aturannya sendiri, bikin undang-undang sendiri untuk mengatur kehidupannya, ketika Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikaji, dihayati dan kemudian diamalkan dengan baik. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyatakan warahmah, bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan bahwa Quran ini diturunkan bukan untuk menyulitkan. Qaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzila mimman khalaqal arda was samawati al-'ula. Allah menyuruh manusia untuk taat pada aturan Allah. kemudian mengatur manusia supaya beribadah. Dalam ibadah
mahdoh dari mulai sholat, zakat, puasa, haji, bukan untuk menyulitkan, tetapi bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Karena kalaupun tidak diatur dengan aturan ibadah, pasti manusia melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih sulit dari itu. Bisa kita saksikan banyak orang yang beribadah kepada Tuhan mereka yang bukan Tuhan Allah, karena rekaan mereka sendiri, yang pengabdian mereka kepada Tuhan mereka itu jauh lebih sulit dibanding dengan ibadah di dalam Islam. Itulah makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan rahmatan. Ini adalah bukti kasih sayang, sehingga ketika kita menjalani ibadah, menjalani apapun yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bayangkan bahwa Allah sedang mengasihi dan menyayangi kita supaya kita sampai pada tujuan hidup kita, bahagia dunia dan bahagia di akhirat kelak. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada orang yang merasa berjasa kepada Islam, Allah lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disuruh mengatakan, "Qul la tamunnu alayya islamakum, balillahi yamunnu alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin." Jangan Anda mengatakan saya berjasa terhadap Islam, saya berjasa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ketika iman Anda benar, maka pada hakikatnya Anda sedang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang berbahagia yang keempat, dalam rangkaian ayat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan wa busyra lil muslimin, adalah berita gembira bagi orang-orang mukmin, bagi orang-orang muslim. Sehingga kemudian ayat-ayat tentang kebahagiaan, ayat-ayat tentang kesenangan, ayat-ayat tentang surga dibeberkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya kehidupan di dunia ini adalah sepenggal dari kehidupan panjang, dan kehidupan yang sangat panjang adalah kehidupan di akhirat. Dan tidak ada orang yang paling bahagia di akhirat kelak pada kehidupan yang sangat panjang itu, kecuali orang-orang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan kemudian komitmen dengan pernyataan itu dengan mengamalkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pantaslah kemudian Allah menyatakan wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Beri berita gembira orang-orang mukmin itu bahwa sungguhnya bagi yang beramal saleh, bahwa sungguhnya bagi mereka disediakan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah rahimakumullah, oleh karena itu maka bagaimana kita berinteraksi dengan Quran? Dr. Yusuf Qaradawi mengatakan seyogianya Al-Quran dijawantahkan di dalam kehidupan kita. Tentu saja bukan hanya dibaca, bukan hanya dihafalkan, karena alhamdulillah sekarang penghafal Quran makin banyak, tapi kemudian diaplikasikan di dalam kehidupan kita secara menyeluruh. Tentu saja dimulai dari hal-hal yang bisa kita amalkan, dibudayakan di dalam kehidupan orang muslim untuk membaca ayat Quran, yang alhamdulillah sekarang di kalangan anak muda ada istilah one day one juz, setiap hari menamatkan 1 juz Al-Quran. Tapi akan lebih baik kalau kemudian itu sambil dihayati dan diperhatikan cara membacanya, kemudian menghafalkan Quran, dan kemudian mentanfizkan Quran di dalam kehidupan kita, sehingga bukan hanya dimusabaqahkan, bukan hanya diseminarkan, bukan hanya didiskusikan, tetapi barangkali inilah yang kata Al-Quran, ishadu bi anna muslimin, persaksikan bahwa kami adalah orang-orang muslim,
Orang-orang yang berserah diri kepada Allah, orang-orang yang diatur oleh aturan Allah Subhanahu wa taala yang namanya Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah, generasi kita, mahasiswa, para pelajar makin hari makin sadar bahwa ketika kita jauh dari Al-Quran, maka pada hakikatnya kita menolak rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita berinteraksi dengan baik dengan Quran, maka pada hakikatnya kita menyambut seruan, menyambut kasih sayang, menyambut berita gembira yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minna minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Astagfirullah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa zirna min hisid dunya wal akhirah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha lazim yazkurkum was'aluhu ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.